sebelum saya mengikuti pemilihan ini banyak sekali perjalanan yang telah saya lewati. Sendiri kebetulan Nyong Nona Menado itu pageant pertama saya. Karena memang ini pengalaman pertama juga mengikuti pemilihan apalagi pageant. Karena selama ini memang fokusnya ke pekerjaan dan universitas, kuliah dulu. Pas sampai sini, oh ternyata begini ya. Muncul lagi, terpampang lagi yang flyer dari Nyong Nona Manado itu, tapi saya lupa tahun berapa. Dan saya lihat jadi bagian dari Nyong Nona Manado ini. Tapi bagaimana caranya? Caranya itu saya tidak tahu. Wajar karena masih kecil, jadi tidak tahu bagaimana perjalanan mereka boleh menjadi Nyong Nona Manado. Langsung kepada yang berlangganan. Jadi tunggu apa lagi? Segera berlangganan di manadopost.id. Secara VVIP. Dan tunggu apa lagi? Silakan menghubungi Manado Post ID ataupun datang langsung ke kantor Manado Post. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Novlin Surentu dalam acara talk show. Dan saat ini kita menghadirkan narasumber yang begitu spesial. Siapa mereka? Langsung saja kita sapa. Di sini ada perwakilan dari Nyong Nona Manado 2024. Iya, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, baik. Iya, mungkin boleh perkenalkan diri dulu mulai dari Nyong. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maynard Kristan Maximilian Korinus. Dalam pemilihan Nyong Nona Manado dipercayakan untuk memegang gelar sebagai Harapan 2 Nyong Manado dan berasal dari Kecamatan Sario, Kota Manado. Wah, luar biasa. Silakan selanjutnya. Baik. Halo, salam jumpa semuanya. Nama saya Natalia Firiti Dapu. Dan saat ini sebagai perwakilan Nona Manado 2024. Dan saat itu di perlombaan itu mewakili Kecamatan Bunaken Kepulauan. Siap, luar biasa. Jadi kita kehadiran putra-putri terbaik Kota Manado. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah, sebelumnya kita sampaikan terima kasih sudah boleh hadir di Manado Post dan sudah meluangkan waktunya bisa hadir di sini ya. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Ikatan Nyong Nona Manado, ada Kak Resa. Halo Kak Resa. Iya. Dan selanjutnya sebenarnya kita punya tema ya, bagaimana kita memotivasi anak muda dalam berkarya. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu dong pengalamannya selama mengikuti ajang Nyong Nona Manado 2024. Oke, Iya dari kan? minor dulu Kak. Boleh, silakan. Dari nama kecilnya siapa tadi? Maynard. Maynard ya, panggil Ai aja lah. Apa-apa. Ai. Hanya di Manado Post. Iya. Iya. Gimana perasaannya sekarang? Sangat bahagia dan sangat bersyukur ketika boleh berkompetisi dalam pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2024, boleh tergabung dalam pengurus Ikatan Nyong Nona Manado karena juga sebelum saya mengikuti pemilihan ini banyak sekali perjalanan yang telah saya lewati, mulai dari pemilihan waktu itu di fakultas, tingkat fakultas itu saya mengikuti pemilihan putra-putri FEB Unsrat, kebetulan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan puji Tuhan dipercayakan menjadi putra FEB atau juara satunya dalam pemilihan putra-putri FEB. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan ke tingkat universitas dan juga bersaing dengan beberapa teman-teman persaingan kompetisi dalam antar fakultas, dan puji Tuhan juga diberikan kepercayaan menjadi Nyong Unsrat tahun 2022. Kemudian begitu 2 tahun kemudian saya mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan Nyong Nona Manado tahun 2024 dan saya dipercayakan untuk menyandang gelar sebagai Harapan 2 Nyong Manado. Suatu kebahagiaan oleh saya karena saya boleh mengikuti kegiatan dengan berjalan dengan baik, dan saya juga berhasil menunjukkan bahwa diri saya untuk mampu mengikuti Nyong Nona Manado, dan saya boleh mendapatkan banyak sekali relasi mulai dari teman-teman berbagai kecamatan yang ada di Kota Manado, dan susah senang orang rasa bersama-sama dalam ketika saat berkompetisi sementara berlangsung. Wah, luar biasa ya. Kalau dari Natalia? Kalau saya sendiri kebetulan Nyong Nona Manado itu pageant pertama saya. Siap. Jadi bisa dibilang waktu itu walaupun
bisa dibilang umur mungkin lebih dari Maynard ya. Tapi banyak belajar juga dari Maynard waktu itu karena kebetulan waktu kita karantina ya. Hari terakhir, beberapa hari terakhir tuh duduknya bareng Maynard terus. Jadi yang beneran yang kayak, Maynard habis ini apa. Nah, terus kita juga ada opening dance kan Kak. Kalau misalnya di malam final, di opening dance itu kebetulan pasangannya Maynard. Wow, jadi dipasangkan terus ya kalian ya, Jadi supaya dapat chemistry betul. berarti. Kebetulan karena memang ini pengalaman pertama juga mengikuti pemilihan apalagi pageant. Karena selama ini memang fokusnya ke pekerjaan dan universitas, kuliah dulu. Pas sampai sini, oh ternyata begini ya. Sebuah ajang pageant dan kalau bisa dibilang Yono Namda itu lumayan lama pemilihannya, 3 bulan lebih ya? 3 bulan lebih untuk prosesnya. Nah makanya 3 bulan. Masuk karantina berapa bulan? kita sebelum karantina itu banyak agenda Kak. Jadi ada photoshoot, ada kunjungan-kunjungan juga, roadshow juga, talent show. Nah itu sebelum karantina itu ada semua kan. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk tahun 2024 ini kita lumayan dekat ya Kak. Karena lama kan prosesnya. Iyalah. Gitu. Tapi jujur ya pengalaman yang sangat menarik. Bisa dibilang menarik dan jujur beda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sih kalau ikut Nyonglo dan Manado. Gitu. Luar biasa. Ini mereka sudah diajarin public speaking guys ya. Memang luar biasa. Iya, terus kalau untuk dari Nyong, kesehariannya apa nih sekarang? Keseharian saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, masuk semester 8. Oh, Dan semester akhirnya. selain juga sebagai mahasiswa, saya memiliki berbagai kegiatan dalam organisasi mahasiswa dan juga ada organisasi internal maupun eksternal. Dan juga kebetulan juga saya memiliki aktivitas yang mungkin banyak orang tahu sebagai hobi sebagai pemain drum, dan juga saya seringkali suka main-main musik di kafe ketika dipanggil, mengisi waktu. Dari Natal? Kalau saya sendiri kebetulan sekarang bekerja jadi news anchor di salah satu stasiun penyiaran publik yang ada di sini. Nggak tahu ya itu yang mana. Dan sekarang ya memang sudah bukan menjadi mahasiswa. Iya. Sudah lulus dari Binus International dan Northumbria University di Newcastle. Dan sekarang juga selain jadi Nona Manado 2024, ini boleh sebut Kak Reza? Boleh, oke. Itu harus tanya dulu kan. Saya itu juga sedang ini di dalam sebuah duta, namanya Duta Anti Kekerasan Perempuan. Itu diadakan oleh DP3A Provinsi Sulut. Itu baru kelar sih Kak, baru bulan ini selesai. Oke, apa itu masuk di agenda Nyong Nona, ikatan Nyong Nona? Tidak sih Kak, tapi kalau dari Nyong Nona kita yang penting bisa bagi waktu saja seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, iya seperti yang kita ketahui tadi, Natalia Fenty Dapo, maaf, Sarjana SDS Sarjana Desain, Bachelor of Desain, Art. ya, Desain Bachelor of Arts. Oh, berarti jago masak ya? Soalnya ada ART-nya. Harapannya sih begitu ya Kak. Soalnya ada ART-nya di situ. Padahal nggak bisa sih, tapi harapannya begitu, bisa. Iya, luar biasa ini wah gelarnya ya. Iya, kemudian kalau kalian kenapa sih mau ikut Nyong Nona? Bisa tahu alasannya? Maynard kali ya dulu ya. Oh ya, kalau dari saya kebetulan ini kisah nyata. Waktu saya masih kecil, sekedar juga sharing supaya banyak orang tahu. Waktu masih kecil, umur lupa tapi masih SD, tahun berapa itu saya lupa. Karena hal yang paling saya ingat itu ketika sedang dalam perjalanan, saya melihat sebuah poster flyer yang ada di sepanjang jalan Boulevard. Di situ ada poster Nyong Nona Manado. Dan di situ terpampang nyata para pemenangnya, 2 orang. Terus sekilas saya lihat, teringat. Dan beberapa hari kemudian, saya baca koran. Dari koran situ muncul lagi, terpampang lagi yang flyer dari Nyong Nona Manado itu. Tapi saya lupa tahun berapa. Dan saya lihat sekilas, ini yang saya lihat baru-baru di Boulevard. Dan langsung terpintas, mungkin saya ingin menjadi bagian dari Nyong Nona Manado ini. Tapi bagaimana caranya? Caranya itu saya tidak tahu. Mungkin ditunjuk langsung oleh siapapun, mungkin ditunjuk oleh para pimpinan pemerintahan atau bagaimana, karena wajar karena masih kecil, jadi tidak tahu bagaimana perjalanan mereka boleh menjadi Nyong Nona Manado. Kemudian setelah mengenal lebih luas, bersosialisasi, dan juga ketika masuk ke dalam dunia kampus, perlahan-lahan saya mulai mengenal apa itu Nyong Nona Manado dan bagaimana dunia pageant berjalan.
mulai dari yang tadi saya sampaikan, dari ketika saya mengikuti perjalanan dari pemilihan putra-putri FEB, dari situ saya lebih kenal dekat dengan Nyong Nona Manado karena dari situlah saya men-start akan tujuan saya bahwa saya akan menjadi Nyong Nona Manado tahun 2024. Dan dari situ saya sangat berterima kasih kepada Ikatan Nyong Nona Manado karena memang memberikan kesempatan bagi saya untuk menggapai apa yang telah saya harapkan. Wah, tepuk tangan dong buat Ai. Iya, kalau untuk Natal sendiri bagaimana? Kalau buat saya, jujur tidak seserius Maynard sebenarnya. Karena memang yang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya untuk hal-hal seperti ini pasti tiap orang berbeda-beda. Betul. Kalau dari saya sendiri, memang ini ada sebuah tantangan. Karena dari dulu sempat menolak juga ajakan Nyong Nona Manado waktu masih kuliah. Jadi waktu itu kayak memang masih sibuk kuliah karena kuliahnya juga di Jakarta. Kalau misalnya harus balik ke Manado buat ikut pageant, waktu itu masih pikir kayak, aduh, buat apa Kak? Seperti itu. Tapi setelah balik lagi ke Manado dan kebetulan di satu circle itu, ceritanya ada beberapa kok orang kok Kak yang so pageant yang so bagus, so jago tuh. Orang kayak, terus ada selempang masa nggak ada ndak? Iya. Ada unsur-unsur Jadi, baku gara, ikut-ikutan. ya. Tapi ya memang di satu sisi juga si circle itu mempengaruhi sebenarnya. Ya. Tapi Oke, yang paling kita bahas utama, itu iya karena, sih Kak. pengaruh lingkungan juga Betul. ya. Tapi Kak ya yang paling utama memang ingin mencoba hal baru sih. Karena ini benar-benar dunia yang sangat berbeda. Baru ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ada pengalaman nggak suka duka selama mengikuti ajang pemilihan ini? Pengalaman baik buruk lah di dalam itu bagaimana mungkin apa ya? Tantangan mungkin. Ya, Tantangan-tantangan. tantangannya ya. Mungkin pernah berantem dengan atau suka jealous begitu. Sebenarnya kalau berantem kayaknya di angkatan kita Enggak ya? nggak ada ya Kak. Soalnya memang kan kita lama nih ininya untuk apa namanya prosesnya. Jadi bahkan kalau misalnya waktu itu kita apa ya wawancara ya itu Maynard ya. Iya. Jujur aja pas interview itu pas udah keluar yang lainnya kayak tadi ditanya ini. Tadi ini dibocorin nggak di luar. Harusnya nggak boleh kan hal seperti itu. Tapi mungkin itu salah satu bentuk kedekatan kita Jadi juga. lebih ke kekeluargaan sebenarnya. Iya. Ya. Berarti lebih ke sukanya dong, bukan dukanya. Iya, mungkin kalau dukanya tiap orang tantangannya beda-beda ya Kak ya. Kalau saya lebih ke pakai heels sih Kak. Jadi agak sulit. Iya. Waktu itu ingat juga waktu pertama kali wawancara untuk Nyong Nona Manado, untuk pertama kali pakai heels setinggi yang 17 cm. Itu kira-kira begini kan Kak? Iya. Kan saya nggak pernah pakai heels. Habis itu jatuh di depan panitia. Wow, pernah jatuh. Tapi itu belum di grand final ya. Untungnya belum. Tapi ya. selama 3 bulan jadi terbiasa ya. Selama 3 bulan. Iya. Jadi harus dipaksa terbiasa. Akhirnya lambat laun juga bisa ternyata ya. Seperti itu. Ya, untuk proses latihannya mungkin bisa di-sharing lah buat teman-teman M-People. Latihan dari awal singkat aja gimana? Kalau untuk yang nona-nona ya, ternyata kita lebih diutamakan untuk manner sih, Kak. Cara duduk, cara berbicara juga dengan orang harus seperti apa, dan itu cara jalan. Kalau mungkin untuk Nyong juga beda sih. Beda ya? Ada bedanya sih tapi ya. Kalau beda dari Nyong sedikit. bagaimana? Hampir sama dengan apa yang kita pelajari selama berproses dalam Nyong Nona Manado, mulai dari cara duduk, cara berbicara, kemudian cara sopannya kita sebagai pria bagaimana kita memperlakukan wanita, karena juga kan pasangan kita nona-nona, mereka juga kan butuh perhatian dan juga ada kesulitan ketika memakai heels misalnya, Iya, betul. mengangkat barang tas, Ini ada jadi yang butuh perhatian? Tapi ini betul ya. di situ peran kami sebagai Nyong laki-laki. Luar biasa, keren sekali ya. Sampai yang perhatian juga ada di situ, betul. Berarti lebih ke apa ya? Lebih ke taking care juga ya di situ ya kalau laki-laki ya. Terus, nah semenjak kalian menyandang gelarnya masing-masing, kalian sudah bertugas kemana saja nih? Yang paling besar yang kita pergi bertugas itu yang semuanya rame-rame yang paling pertama itu di Pasir Putih, karena itu salah satu bentuk juga ulang tahun Kota Manado waktu itu kan. Iya. Jadi itu yang paling memorable mungkin ya. Karena semua orang ke sana. Jadi semua 12 pasang itu hadir waktu itu. Ya, cara besar ya. Acara besar juga kan Kak, soalnya gitu sih. Oke. Terus kalau tugas masing-masing sudah ada? Lebih ke ini sih Kak, paling mengunjungi grand final pageant lainnya. Seperti itu, yang paling utama. Dan tiap dari kita juga pasti beda-beda juga sih Kak. Kayak mungkin dari Maynard mungkin
Iya. Seperti ya kurang lebih hampir sama ketika ada dari pemilihan akan mengundang kami menyempatkan waktu hadir karena juga di situ kan kami memiliki fungsi untuk bersosial dengan mereka, berteman dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, menanyakan seperti apa kondisi mereka misalnya. Dan juga kami berbagi pengalaman ketika dia terlaksananya salah satu pemilihan, misalnya pemilihan Nyong Noni Unsrat misalnya ataupun dalam lintas apapun itu yang ingin melaksanakan, ketika kami hadir, kami tidak hanya sebagai undangan yang hanya datang saja, tapi kami sharing-sharing dengan mereka karena juga mereka butuh kami dan kami juga ingin berteman dengan mereka. Ya, tapi kalau dari Mainar sendiri enjoy gak sih kalau enjoy. menjalankan tugas seperti ini? Dengan senang hati. Kalau Natal gimana? Karena ini kan menurut Natal ya baru lah ya begitu. Ya. Kalau dari Kira-kira saya enjoy sendiri, kalau bisa tidak mengganggu pekerjaan sih enjoy aja. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, buat kalian nih punya misi nggak ke depan? Jadi untuk saat ini kan kalian sudah menyandang gelar Nyong Nona Manado 2024. Nah, mungkin ke depannya kalian mau ke ajang nasional atau interlokal, halo, internasional begitu. Mungkin ada nggak sih misi kalian untuk ke depan? Ya kalau dari saya memang salah satu harapan juga yang bisa saya ungkapkan di sini ketika sama seperti yang sebelumnya ketika saya mengharapkan ketika Nyong Nona Manado memberikan kesempatan dan waktu dan peluang bagi saya akan terus berjuang dan ketika sudah di posisi ini saya tetap akan berproses yang lebih utama, saya akan tetap belajar, mengembangkan diri, berproses untuk meningkatkan kemampuan diri saya dan ketika peluang hadir, misalnya di depan mata kita ada pemilihan yang lebih tinggi tingkat provinsi yaitu Nyong Noni Sulut dan kebetulan juga Nyong Noni Sulut pemenangnya yang menjadi Nyong Noni Sulut adalah orang-orang dari Nyong Nona Manado keduanya. Yang tahun ini. Yang Nyonya juga seangkatan dengan kami, Noninya 1 tahun sebelum kami. Itu salah satu apresiasi yang harus kami berbangga karena Kota Manado mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan mungkin dari saya ketika Nyong Noni Sulut membuka kesempatan bagi saya akan mengikuti pemilihan tersebut untuk mengharumkan Kota Manado. Siap, kita berikan tepuk tangan. Bisa. Dari Natal sendiri Luar bagaimana? biasa. Kalau saya kan cukup ya. Cukup kalau untuk pageant karena memang concern saya tuh nanti mau kuliah sampai S3. Seperti itu. Jadi dalam passionnya berarti memang di pendidikan. Iya, ya, lebih ke sebenarnya. Akademisi. pendidikan. Akademi. Siapa tahu nanti kalau di Nyong Nona Manado perlu akademisi 5 tahun lagi. Sudah ada produk. Bisa seperti itu. Jadi beda-beda concern nggak ya Kak? Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ada tidak menutup kemungkinan, tapi mungkin itu plan B, plan C seperti itu. Siap. Well, kalau tadi orang sobat cerita pengalaman suka duka sama mengikuti ajang dan kita kembali ke back to topic. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tema kita yaitu bagaimana kita memotivasi anak muda dalam berkarya. Nah, kalian kan muda-muda, Nyong Nona dan berprestasi dan kalian bisa membawa diri di ajang pemilihan ini. Nah, mungkin kalian ada nggak sih motivasi ke anak-anak di era saat ini karena ya kita melihat juga anak-anak sekarang sudah lebih ke gadget atau main game, kenapa enggak gitu loh. Ada nggak sih kata-kata buat dari kalian gitu? Dari Nono. Silakan, yang mana aja yang sudah bisa. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya untuk anak muda ya Kak, mungkin concern saya juga lebih ke terhadap perempuan. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari data statistik yang ada di Sulawesi Utara ya terlebih khusus, sebenarnya perempuan itu jenjang pendidikannya itu pasti lebih tinggi dari laki-laki. Dan kita berbeda sekitaran 20% berbeda. Jadi perempuan itu lebih tinggi. Tapi kenapa malahan dari indeks keberhasilan penghasilan itu laki-laki yang lebih tinggi? Yes. Nah, itu yang perlu saya cari tahu dan juga untuk anak-anak muda sekarang. Betul. Sayangnya mungkin ada beberapa hal itu disebabkan dari sorry to say tapi pernikahan dini. Yes. Seperti itu karena mungkin kodratnya apalagi di tempat yang seperti ini memang perempuan harus lebih melayani. Seperti berat itu. Mungkin. Berat ya, tapi
sedikit info aja ya buat buat teman-teman mungkin yang di luar sana. Kalau misalnya kita stop, kita menjadikan hal seperti itu end story kita, Iya. kita tuh nggak bisa ngelihat dunia simpelnya seperti itu. Iya, Kalau betul. misalnya sudah terikat ke satu, Betul. dan kita mengorbankan hal yang lainnya untuk itu, Setuju sih. kita juga nggak bisa melihat wawasan lebih luas. Siapa tahu kan nanti bisa keliling dunia kan Kak, kayak Betul, seperti itu. betul. Tapi nanti cuman stuck karena ngurusin iya. keluarga. Stuck cuman karena disuruh misalnya sama orang tua kita kayak, oh perempuan tuh harus begini, Begini, perempuan ya. harus begitu. Itu sih Kak untuk anak-anak muda ya, dan mungkin pesan saya sendiri buat anak-anak muda tapi khusus perempuan tuh jangan takut buat kemana-mana ya, dan Ya. jangan takut untuk mengambil resiko seperti itu. Jangan takut ambil resiko. Mumpung masih muda kan Kak ya. Mumpung masih muda ya. Jalani semua. Iya, tiba-tiba berat ya Kak. Iya, tiba-tiba berat. Mau ngomongin statistik guys. Aduh, berat saya. Nah, kemudian kalau dari Menat, Untuk anak-anak muda, generasi muda, dan kita juga sebagai anak muda. iya. Dan tentunya banyak sekali perjalanan dan masing-masing kita anak-anak muda ini, termasuk saya, semuanya berbeda-beda jalannya, tidak ada yang sama. Tapi kalau kita melihat secara, bukan dari data ya, tapi berdasarkan pengalaman dan juga secara penelitian saya bagaimana anak muda saat ini berjalan, bagaimana perjalanan kehidupan mereka. Salah satu aspek yang ingin saya ambil bahwa tidak seburuk yang kita pikirkan generasi muda ini dia. Karena saya melihat waktu dalam pemilihan yang Manado, ketika kami memberikan diri, kami berkontribusi, kami memberikan seluruh kemampuan kami, di situ kami juga butuh pendukung atau support. Dan dari mana support ini selain keluarga kami, teman-teman kami. Dan teman-teman kami ini adalah anak-anak muda, generasi muda. Ketika kami memberikan hal positif kepada mereka, tidak sedikit juga yang sangat mensupport kami waktu itu dia. Jadi saya merasa bahwa generasi muda ini ketika kami mengajak untuk hal positif, saya rasa mereka tetap akan menerima hal tersebut. Dan juga saya melakukan tindakan langsung ketika saya bergaul dengan teman-teman, karena juga kan rata-rata hal buruk terjadi itu ketika pergaulan mereka, ketika salah pergaulan, dan dari situ akan berkelanjutan ketika mereka bergaul. Kebanyakan teman-teman saya, teman-teman organisasi atau teman-teman pergaulan saya di lingkungan sosial, saya sedikit selalu memberi saran kepada mereka untuk berpikir ke depan dan memberikan masa depan, dan juga kalau boleh berkarya, misalnya berwirausaha. Dan wirausaha ini salah satu aspek yang selalu saya angkat ketika dalam kompetisi Nyong Nona Manado. Karena kompleks saya di rumah di Sario, Passionnya memang berbeda nih kalian berdua. memang kompleks saya di rumah saya di Sario itu sangat sangat dekat dengan daerah yang sangat apa yang booming ini, yaitu Flamboyan. Dan di situ banyak teman-teman saya ketika mereka bertanya kepada saya mungkin ingin membuka usaha, membuka wirausaha, dari mana lapangannya. Ya, dari situlah saya bergerak untuk membantu mereka untuk mendapatkan lapangan untuk berwirausaha di Flamboyan. Dan kenyataannya sudah ada, tidak banyak, tapi sudah banyak yang sudah saya bantu untuk membuka usaha mereka, karena juga mereka butuh peluang untuk melancarkan usaha mereka. Dari situ saya lihat ternyata juga anak-anak muda ini mampu menerima hal positif, bukan saja hal negatif. Siap. Memang luar biasa. Mau kasih tepuk tangan nggak ya? Tepuk tangan. Oh, luar biasa sekali ya. Iya, kalau dari Natal sendiri bagaimana nih? Sebenarnya untuk anak muda bisa dibilang juga seperti yang sudah Maynard bilang ya, kita sebenarnya possibility kita endless. Iya. Karena bisa dibilang kalau misalnya anak muda itu, kalau misalnya kita gagal, quote unquote kita gagal ya, kita masih bisa coba lagi. Karena kita punya satu privilege yang nggak dimiliki beberapa orang, yaitu umur dan waktu. Betul. Jadi menurut saya sendiri umur 20-an itu, 20 mulai dari 20 sampai mungkin ya 28 ya sebelum 30, justru itu menjadi salah satu tempat di mana kita tuh bisa bereksperimen. Betul sekali. Kita maunya apa, maunya berfokus kemana, seperti itu. Jadi istilahnya dari umur 20 tahun sampai umur 30 tahun kita bisa coba-coba. Betul. Ya? Mau gagal jatuh bangun maksudnya. Jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Nah, pasti ketika kita dewasa, ya kita sudah tahu, oh ternyata ini nggak boleh. Iya, betul. Seperti itu. Jadi menjadikan itu adalah pengalaman. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira nih ya, ada pengaruh nggak sih dalam lingkungan terhadap kesuksesan?
Pasti ya, kalau Pasti ada. untuk lingkungan terhadap kesuksesan, karena nggak bisa dipungkiri, tadi juga Minard sudah sempat singgung kalau misalnya dia bantu teman-teman dia di bidang berwirausaha. Dukungan-dukungan seperti itu yang memang tak bisa dipungkiri membangun karakter gitu sih. Kalau menurut saya, ya. Mungkin menurut Minard seperti apa? Ya kurang lebih hampir sama, karena juga ketika kita ingin maju pasti butuh dari dorongan dari lingkungan. Itu yang salah satu hal yang saya simpan, makanya ketika saya bersosial dengan lingkungan sekitar, saya selalu memberikan hal yang terbaik agar mereka dapat membalaskan ketika saya ingin maju, ingin melakukan salah satu hal yang baru, saya butuh full support dari mereka. Karena juga memang sangat berpengaruh lingkungan ini. Tapi Maynard pernah nggak sih bergaul begitu dengan orang-orang ya seperti yang kita ketahui orang Manado ya kuat apa ya bagate. Pernah nggak sih bergaul dengan orang-orang lingkungan yang seperti itu? Ya kalau semenjak saya SMA memang sudah banyak lini dari pergaulan sudah saya kenal, bukan ikut ya, tapi kenal. Mulai dari ada teman-teman yang suka-suka minum, atau juga ada bahkan ada. Tapi itu narkoba untuk yang jenis apa yang viral-viral, yang lem gitu. Ya, itu ada beberapa teman saya dan karena saya nggak enak ingin merusak hubungan kita dengan teman saya, jadi saya hanya sebatas untuk mengingatkan saja tanpa kalau orang bilang talebe untuk memperingatkan seseorang itu. Dan puji Tuhan, tapi teman itu berhenti dari hal yang buruk. Wah, luar Tapi biasa. ada juga beberapa, tapi bukan karena saya juga merasa bukan full dari saya, karena juga saya setidaknya ada teguran lah ya, ada teguran yang nyata yang saya berikan kepada dia. Juga ada beberapa lini untuk teman-teman yang bisa dibilang pergaulan yang di Kota Manado. Saya juga kenal semua, tapi saya mampu memposisikan diri saya di mana saya berada. Saya juga tidak harus terlibat langsung dengan orang tersebut, tapi cukup kenal dan juga hindari yang terlalu buruk. Itu yang selalu prinsip yang selalu saya pegang. Cukup kenal, cukup tahu. Itu sih Kalau yang dari selalu. Natal sendiri bagaimana tuh kalau apakah pernah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya orang bilang budaya bagate, Kang, Iya. itu sudah sangat engrave ke budaya kita karena di mana-mana mau acara nikahan, Iya. duka apalagi Betul. itu pasti ya itu juga Setiap acara suka duka pasti ada kan. Aduh, Iya. aduh, Jadi ya tidak bisa dipungkiri tetap itu bakal ada. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu alangkah baiknya kita memposisikan diri saja ya kayak lebih fokus kita mau terjerumus atau tidak. Karena mungkin ada memang orang yang dia istilahnya dia bagate, Iya, cuman buat sosial aja. betul. Biar dia kumpul-kumpul sama teman-teman bukan sebagai pelarian kan. Jadi kita bisa bedakan mana yang seharusnya bisa kita ikuti ya, Betul. tapi dalam batas tertentu tentunya. Kalau itu menurut saya. Siap. Nah, untuk pertanyaan belum terakhir sih, tapi sudah ke sana ya. Apa peran Nyong Nona Manado untuk memotivasi anak-anak muda saat ini? Mungkin ada program-program seperti sosialisasi ke sekolah mungkin atau ke kampus, ada tidak? Nyong Nona ya. Kalau misalnya untuk Nyong Nona Manado sebenarnya platform Nyong Nona Manado itu sendiri sudah dapat dijadikan contoh ya buat untuk memotivasi anak-anak muda juga. Karena kalau misalnya kita melihat dari apa yang sudah kita suguhkan apalagi di media sosial, brandingan Nyong Nona Manado itu kan memang dibuat sedemikian rupa biar nanti anak-anak itu bisa melihat kayak oh ya kalau misalnya kayak Maynard kan kalau misalnya saya sudah besar nanti ya saya mau jadi seperti mereka, seperti itu. Jadi di luar juga dengan sosialisasi, saya rasa yang kami lakukan juga di sosial media itu lebih banyak daripada kita turun langsung untuk sosialisasi. Karena kita fokusnya sebenarnya ke pariwisatanya, Kota Manadonya sendiri, seperti itu. Baik, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara khususnya Manado, terutama kepada anak-anak muda masa kini. Dari Maynard dulu deh ini. Iya, silakan. Untuk seluruh generasi muda yang berada di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kota Manado, ketika kalian ingin berproses, jangan pernah berhenti atau terstuck dalam salah satu hal yang ingin mengganggu ketika kita ingin maju. Kita harus pahami bahwa ketika kita ingin maju atau ingin menggapai apa yang kita inginkan, kita harus konsisten,
dan tetap percaya diri bahwa kita akan mampu. Siapapun yang menghalangi, ketika kita percaya diri, pasti akan berhasil. Dan untuk anak-anak muda ketika ingin berkarya, melalui beberapa hal, misalnya berwirausaha, jangan pernah berhenti karena ketika kita tidak percaya diri, kita tidak akan mampu untuk melawan hal apa yang menjadi tantangan ketika kita ingin maju. Dan itu saya alami sendiri, bahwasannya ketika kita hidup di kota Manado memang banyak sekali tantangan yang sangat ingin mengganggu dan ingin mencegah kita agar kita tidak maju. Dan saya percaya kota Manado adalah kota Manado maju dan sejahtera. Amin. Tepuk tangan dong buat Nana. Luar biasa. Ya. Jadi menanggapi juga yang dari Maynard, sebenarnya memang tujuan kita, saya juga setuju dengan ungkapan Manado maju dan sejahtera. Iya. Karena bisa dibilang sebenarnya anak-anak yang ada di Manado ini, generasi muda ini punya banyak potensi. Betul. Tapi memang belum digali. Betul. Dan salah satunya mungkin bisa mengikuti Nyonglona Manado. Kan kita tiap tahun ada nih Kak. Betul. 2025 juga pasti ada. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen coba hal baru, pengen mengasah skillnya di bidang public speaking ya. Dan juga kalau di Nyonglona Manado biasa kita banyak photoshoot yang seru-seru. Iya. Ya, dan juga menjadi duta daerah, ingin menjadi seorang duta daerah, boleh coba untuk ikut Nyonglona Manado. Karena tidak bisa dipungkiri ini adalah sebuah platform yang luar biasa, di mana kita bisa mengasah begitu banyak skill. Betul. Seperti itu. Jadi intinya untuk kita ya, orang Manado, tamang-tamang yang ada di Manado, jangan takut untuk mencoba sesuatu dan jangan takut untuk lebih men-challenge diri sendiri. Betul sekali. Kita berikan tepuk tangan dong buat Nata. Luar biasa. Ini mereka berdua benar-benar sangat-sangat memotivasi ya. Semoga dapat tersampaikan kepada anak-anak muda zaman sekarang, generasi-generasi Z terlebih ya, terlebih utama. Betul. Ya, mohon maaf kalian kelahiran tahun berapa? Sebenarnya saya 99 Kak, tapi karena 28 Desember jadi sering dibulatkan jadi 2000. Tanggung ya. Tanggung soalnya. Kalau kita 2002 bulan Mei. 2002, oh berarti masih adik juga ya. Adik. Iya. Nah, sekarang kita mau kasih challenge. Aduh, apa ini ya? Nah, jadi saat ini Manado Post punya program baru yaitu manadopost.id. Jadi dengan berlangganan cukup membayar 250.000, kita sudah menjadi VVIP member Manado Post selama 1 tahun. Nah, challenge-nya buat kalian berdua, pastinya kan kalian pernah dikasih challenge juga bagaimana cara kita mempromosikan salah satu objek wisata. Pernah tidak? Pernah. Ya. Nah, sekarang challenge-nya gimana kalian mempromosikan apa yang baru saja saya infokan tadi. Oke. Persilakan, dari siapa lebih dulu nih? Boleh deh. Dari saya. Oke. Zaman sekarang kita itu tidak bisa lagi percaya banyak berita karena di luar sana begitu banyak berita hoax. Dan di sini di Manado Post, berita yang dia sajikan tentunya teraktual dan juga real time. Dengan membayar 250.000 saja, berita itu akan dikirimkan secara PDF personal langsung kepada yang berlangganan. Jadi tunggu apa lagi? Segera berlangganan di manadopost.id. Jadi mudah-mudahan ya ada produser-produser iklan yang melihat tayangan ini. Ya. Nah, sekarang langsung ke Nyom. Untuk pemirsa Manado Post, ketika kalian masih di rumah, scroll TikTok, Instagram, mungkin informasi dan berita tersebut masih kurang real atau bisa disebut masih berita hoax. Di Manado Post ID, kalian bisa mengakses seluruh berita yang sangat real dan anti hoax. Dengan membayar 250.000 selama setahun, Anda bisa mengakses berita Manado Post ID secara VVIP. Dan tunggu apa lagi? Silakan menghubungi Manado Post ID ataupun datang langsung ke kantor Manado Post. Terima kasih. Wah, tepuk tangan. Luar biasa mereka berdua ya. Semoga harapannya ke depan kalian makin sukses dan Amin, selamat amin. juga karena menyandang gelar yang baru ya. Kemudian selamat menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih, Kak. Natalia. Terima kasih, Minard. Baik, young people. Saya Novlin Surentu undur diri. Selamat siang. Bye.